Wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran IPA multi representasi pada pembahasan terkait dengan massa jenis. Video ini ditujukan untuk siswa SMP atau MTS. Sebelum menyimak lebih lanjut terkait video ini, mari kita perhatikan terkait dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Jadi, melalui pembelajaran IPA multi representasi yang disajikan dalam bentuk video ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan konsep massa jenis, menganalisis massa jenis benda, menjelaskan cara pengukuran massa jenis pada level makro, submikro, dan lambang. Oke. Jadi massa jenis ini ternyata sangat erat sekali kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada berbagai peristiwa dalam kehidupan yang dapat dijelaskan dengan konsep massa jenis. Contohnya di sini, mari kita perhatikan ada gambar es teh, gitu ya. Oke, pernahkah Anda memperhatikan posisi es batu saat Anda minum es teh tersebut? Nah, pertanyaannya, apakah es batunya itu berada di atas atau melayang atau justru tenggelam berada di dasar teh tersebut? Oke, kemudian air dan minyak. Dua benda tersebut apabila dicampurkan pasti tidak akan larut atau bersatu, gitu ya. Pernahkah Anda mencampur minyak goreng dan air? Oke. Terus kemudian, mengapa minyak goreng selalu berada di atas air? Tentu bisa dijelaskan dengan konsep massa jenis. Selanjutnya yaitu terkait dengan zat padat. Gitu ya. Zat padat itu memiliki banyak sekali karakteristik yang berbeda-beda untuk jenis benda yang berbeda. Nah, contohnya di sini ada uang logam dan kemudian gabus. Kira-kira bagaimana posisi kedua benda tersebut apabila dimasukkan ke dalam air? Kemudian, mengapa logam itu akan tenggelam di air? Terus kemudian gabus itu terapung di air. Ini dapat kita jelaskan dengan konsep massa jenis. Nah, untuk menambah bahan literasi atau wacana kita, mari kita baca terlebih dahulu bersama-sama dengan men-scan QR code yang ada di layar video ini, atau juga bisa mengunjungi link yang sudah kami berikan. Jadi di situ berita atau wacananya menyangkut terkait mengapa tubuh kita bisa mengapung di laut mati. Itu judulnya. Ya. Jadi laut mati itu memiliki satu karakteristik khas yang tidak dijumpai di laut-laut yang lainnya. Jadi ketika berenang di situ, maka tubuh manusia itu lebih mudah mengapung dibandingkan di laut-laut yang lain. Nah, itu kenapa kira-kira? Tentu ada hubungannya dengan massa jenis. Oke. Jadi peristiwa-peristiwa sebelumnya itu dapat dijelaskan atau disebabkan sebab adanya massa jenis dari setiap benda itu tidak sama. Lantas sebenarnya massa jenis itu apa sih? Gitu kan? Oke. Jadi dalam IPA, massa jenis atau disebut juga sebagai densitas itu adalah perbandingan hasil bagi antara massa benda dengan volumenya. Massa jenis dilambangkan dengan Rho, memiliki satuan kilogram per meter kubik. Itu adalah satuan SI. Diturunkan dari besaran massa dibagi dengan besaran volume. Jadi massa jenis itu termasuk ke dalam besaran turunan. Gitu ya. Oke, persamaan massa jenis tentunya adalah Rho sama dengan M per V. Oke. Nah, definisi demikian atau rumus demikian itu menggambarkan massa jenis yang kita ketahui dari skala makronya. Selanjutnya pada submikro, pada level submikro di sini terkait dengan massa jenis itu dapat dikatakan sebagai suatu gambaran kerapatan partikel yang menyusun zat tersebut. Jadi seberapa dekat partikel-partikel yang menyusun daripada suatu benda tersebut. Partikel tersebut dapat berupa molekul atau atom yang menyusun benda tersebut. Jadi kalau misalnya ada suatu benda memiliki jumlah partikel yang banyak, kemudian rapat antar partikelnya tersebut dibandingkan dengan benda yang jumlah partikelnya sedikit, kemudian renggang pada volume yang sama, tentu akan memiliki massa jenis yang lebih besar, gitu ya. Dapat dilihat dari gambaran berikut ini. Jadi ada 3 benda di situ. Secara makro volumenya sama, tetapi secara mikro ternyata jumlah partikel, kemudian kerapatan antara partikel itu berbeda-beda. Jadi pada gambar benda yang sebelah kiri sendiri di situ memiliki massa jenis yang lebih rendah dibandingkan yang lainnya.
Karena secara mikro di situ digambarkan jumlah partikelnya sedikit, kemudian kerapatan atau jarak antar partikelnya juga renggang dibandingkan dengan benda yang memiliki massa jenis yang lebih besar atau lebih tinggi. Di situ jumlah partikelnya lebih banyak, kemudian kerapatan atau jarak antar partikelnya juga semakin rapat. Jadi itu mempengaruhi terkait dengan massa jenis bendanya. Oke, kemudian contoh peristiwa tadi ada air dan kemudian minyak. Nah, apabila ada air dan minyak kemudian ditaruh di dalam botol dan ada rongga gas yang tersisa di atasnya, maka dapat dimodelkan secara mikro. Jadi terkait dengan kerapatan antar partikel air, kemudian minyak dan gas, sebagaimana pada gambar. Oke, jadi gas, cair, dan padat itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda tentunya. Pada gas itu memiliki jarak antar partikelnya itu renggang sekali dibandingkan dengan cair dan padat. Padat itu memiliki jarak antar partikel yang sangat rapat dibandingkan dengan cair dan gas. Nah, ini tentunya apabila pada volume yang sama, massa jenis benda itu juga akan umumnya lebih besar yang padat. Kalau misalnya volumenya sama, ya. Tetapi itu tidak berlaku semuanya. Artinya nanti kembali lagi ke kerapatan antar partikelnya masing-masing zat, gitu ya. Karena ada benda padat itu yang ternyata memiliki kerapatan antar partikel yang lebih rendah dibandingkan dengan zat cair. Makanya kenapa benda padat itu ada yang bisa terapung di dalam zat cair. Oke. Selanjutnya yaitu terkait dengan massa jenis air dalam 3 fase, yaitu fase gas, fase cair, dan kemudian fase solid. Di situ digambarkan. Jadi ketika pada fase cair, air yang sebagaimana kita ketahui itu memiliki massa jenis kurang lebih 1 gram per cm3. Tetapi ketika pada fase padat memiliki massa jenis yang kurang dari 1 gram per cm3. Artinya di situ hanya 0,92 gram per cm3. Pada air dalam bentuk fase gas justru sangat kecil sekali massa jenisnya, hanya 0,00006 gram per cm3. Ternyata pada benda yang sama, yaitu air, tetapi pada fase yang berbeda, itu juga dapat memiliki massa jenis yang berbeda. Nah, di sini nampak bahwasanya jarak antar partikel yang digambarkan pada level submikro itu dapat digunakan untuk mengetahui massa jenis benda. Nah, kemudian ini adalah level makronya, gitu ya. Ada es batu, air, kemudian air dalam bentuk fase gas atau uap air. Oke. Kemudian, jika terdapat 10 cm3 es batu, dapatkah Anda menentukan berapa masanya? Atau mungkin jika terdapat 10 cm3 air, dapatkah Anda menentukan berapa masanya? Oke, tentunya kalau untuk menyelesaikan masalah ini kita menggunakan konsep massa jenis yang sudah diterangkan di awal tadi. Oke. Terus kemudian bagaimana cara mengukur massa jenis? Jadi ini secara lebih khusus adalah massa jenis zat padat untuk yang dipelajari di tingkat SMP. Jadi ada benda yang wujudnya teratur, ada benda yang bentuknya tidak teratur. Kalau bendanya teratur seperti kubus, balok, limas, bola, kita dapat menentukan dimensi volumenya. Kemudian kita ukur massanya dan kita hitung volumenya dengan persamaan volume bangun ruang. Terus kita tentukan massa jenisnya sesuai dengan rumus di awal, Rho sama dengan M per V. Tapi kalau misalnya bendanya tidak teratur, maka kita bisa menggunakan gelas ukur. Bagaimana caranya? Mari kita lakukan eksperimen bersama-sama. Jadi nanti di bagian selanjutnya akan kami tunjukkan terkait dengan eksperimen massa jenis zat padat dan kemudian eksperimen massa jenis zat cair. Pada zat padat ini tentunya bertujuan untuk mengetahui cara mengukur massa jenis zat padat. Kemudian pada eksperimen zat cair, massa jenis zat cair ini bertujuan untuk membandingkan massa jenis beberapa macam zat cair. Bagaimana cara melakukannya? Mari kita simak video lebih lanjut. Oke, untuk mengukur suatu massa jenis zat padat itu memiliki 2 metode. Yang pertama untuk benda yang memiliki ukuran yang teratur. Jadi di sini ada balok kayu dengan panjang 6 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 4 cm. Sehingga kita bisa menghitung volume balok kayu mempunyai volume 120. Setelah untuk mengetahui volume, kita bisa mengukur massa balok kayu dengan timbangan. Di sini massa balok kayu sebesar 125 gram
Sehingga jika memperoleh massa dan volume bisa mengukur massa jenis suatu balok kayu ini. Massa jenis itu pembagian dari massa dibagi oleh volume. Ini untuk barang yang berbentuk terapung. Kemudian untuk barang atau benda padat yang berbentuk kurang teratur, yaitu seperti batu di sini. Jadi awalnya ini kita timbang terlebih dahulu batu ini, ada timbangan digital di sini, dan memperoleh angka massa batu sebesar 47 gram. Kemudian setelah itu untuk mengukur volume batu tersebut, kita masukkan batu ini ke dalam gelas ukur yang sebelumnya telah terisi air. Di sini air terisi 100 ml, dan saat kita masukkan batu dalam gelas ukur, volumenya menjadi 125 ml. Dengan begitu, kita dapat mengetahui volume batu sebesar 125 dikurangi 100 menghasilkan volume 25 ml. Jika sudah mengetahui massa batu dan volume batu, kita bisa memperoleh massa jenis dengan membagi massa batu dan volume batu. Terima kasih. Selanjutnya, setelah kita mempelajari massa jenis zat padat, kali ini Ibu akan melakukan demonstrasi mengenai massa jenis zat cair. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan kali ini yaitu gelas ukur, berbagai macam zat cair yang ada di rumah, dan juga sumpit. Apa yang perlu kita lakukan? Setelah bahan yang diperlukan telah terkumpul, kita hanya perlu memasukkan berbagai macam zat tadi ke dalam gelas ukur atau botol plastik dengan bantuan sumpit seperti video berikut. Setelah melakukan percobaan ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Nah, bagaimana bentuk partikel dari susunan zat cair yang telah dibuat? Silakan tulis hasil percobaanmu dalam laporan praktikum.